ada perkataan mengatakan malaikat maut bernama Israel, ya, Israel. Maka coba kita telusuri di sini teman-teman sekalian, sumber tentang malaikat maut bernama Israel itu adalah berita dari Israiliyat, bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Israel maksudnya informasi dari ahli kitab. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, didatangi oleh malakul maut, namanya bukan Israel. Nama Israel itu Israiliyat. Yang benar Allah namakan nama malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baru selesai turun dari sholat tarawih, saya dikirimi video oleh teman saya. 2 video, yaitu semuanya Ustadz Wahabi. Yang pertama namanya Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Yang kedua saya tidak kenal, tidak ada namanya siapa itu. Dalam 2 video tersebut menjelaskan bahwa malaikat maut dinamakan atau disebut malaikat Israel ini keliru. Ini bukan dari ajaran Islam, tapi ini dari cerita-cerita Israiliyat, dari bangsa Israel. Dan hal ini memang pernah dijelaskan oleh muhaddis mereka yang dianggap ahli hadis oleh mereka, yaitu Syekh Albani. Kalau tidak keliru beliau wafat pada 1999 ya. Syekh Albani dalam kitabnya menjelaskan, wa amma tasmiyatuhu bi Israel kama huwa syai' bainan nas fala asla lahu wa innama huwa minal Israiliyat. Penamaan malaikat maut dengan nama Israel yang sudah masyhur umum di kalangan orang-orang, menurut Syekh Albani fala aslalahu, ini tidak ada dasarnya. Wa innama huwa minal Israiliyat, tetapi itu adalah dari cerita-cerita bangsa Israel. Nah baik, apakah benar memang seperti itu? Saya akan mencoba menjawab pertama dari beberapa tafsir, dan nanti akan saya jawab dari ulama-ulama kelas kakap mereka sendiri. Yang pertama dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala Abdurrahman bin Syabat, tadbiru amrid dunya ila arba'atin. Yang mengatur pengaturan urusan dunia ini ada 4 malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua wa Mikail, yang ketiga wa malakil maut. Wa ismuhu, ingat ini di tafsir Al-Qurtubi ya, wa ismuhu Israilu. Nama malaikat maut adalah Israel. Yang ketiga, yang keempat yang mengatur urusan dunia wa Israfil. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi kalau saya memilih mana antara Khalid Basalamah dengan Albani dibandingkan dengan Al-Qurtubi, tentu jauh antara langit dan bumi. Saya lebih memilih tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua di dalam tafsir Al-Muhit. Tafsir Muhit juz 7 halaman 195. Wa malakul mauti ismuhu Israilu. Malaikat maut namanya adalah Israil. Wa maknahu, sedangkan maknanya Abdullah. Jadi maknanya Israil itu adalah Abdullah, hamba Allah. Ini di dalam tafsir Muhit. Sekarang dalam tafsir Fakhrur Razi juz 3 halaman 383. Wa min jumlati akabiril malaikati Israfilu wa Azrailu salawatullah alaihima. Termasuk dari para pembesar malaikat adalah malaikat Israfil dan malaikat Israil. Salawat dan salam atas mereka. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menjelaskan, wa qad sabata bil khabari anna Israila huwa malakul mauti. Saya ulang.
Wa qad sabata bil khabari anna Israila huwa malakul mauti. Sudah tetap subut jelas di dalam khabar, di dalam hadis, bahwa anna Israil yang dimaksud dengan malaikat Israil ini adalah nama dari malaikat maut. Itu di dalam tafsir Fakhrur Razi. Al-Manawi ya, dalam kitabnya Faidul Qadir jadi 3 halaman 32 berkata, setelah menyebutkan bahwa malaikat maut itu lebih dikenal dengan ya, Israel, beliau berkata, saya tidak menemukan nama Israel dalam riwayat. Kemudian menurut Ustadz Khalid Basalamah, beliau menyebutkan Syekh Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, katanya beliau itu setelah menceritakan nama Israel, beliau mengatakan saya tidak menemukan nama Israel ini sebagai nama dari malaikat maut. Baik. Sebenarnya yang diceritakan oleh Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir yang tidak tahu bahwasanya bukan nama malaikat maut. Tetapi kata Imam Al-Manawi di situ setelah saya cari wa qala lam akib ala naklin ayyuhuma afdalu wal asaru fihima muta'aridatun. Saya tidak menemukan siapa yang paling utama di antara Jibril dan Israel. Ini menceritakan keutamaan malaikat dari atas, keutamaan malaikat. Kemudian Imam Al-Mawi sendiri mengatakan saya tidak menemukan dalil siapa sebenarnya malaikat yang lebih utama, Jibrilkah atau Israel yang lebih utama. Karena semua dalil-dalil ini sama-sama bertentangan. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Israel. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Manawi. Buktinya di bawah ini Imam Al-Manawi mengatakan wa min akabiril malaikati Israfilu wa Azrailu alaihimassalam. Termasuk dari pembesarnya malaikat adalah malaikat Israfil dan malaikat Israel alaihimassalam. Wal akhbaru kathiratun, khabar telah banyak sekali yang menjelaskan keduanya. Dallat alaihi, jadi khabar yang menunjukkan, yang menjadi dalil adanya malaikat Israfil dan Israel ini sangat banyak, kata Al-Manawi. Wasabata anna Israila, setelah subut telah tetap bahwasanya nama malaikat Israel alaihissalam itu adalah malakul maut, itu adalah nama dari malaikat maut. Ini di dalam kitab Faidul Qadir karangan Al-Manawi juz 3 halaman 138. Jadi Ustadz Khalid Basalamah lebih jujurlah sedikit terhadap umat, biar umat ini tidak semakin bingung dengan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang Wahabi itu. Baik, sekarang saya akan memberikan referensi dari ulama-ulama Anda sendiri. Siapa ulama Anda? Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini punya murid Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah sebagai guru dari ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Katsir, beliau ditanya, Ibnu Taimiyah ini di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 2 halaman 259, wa su'ila hal jami'ul khalqi hattal malaikah yamutun. Ibnu Taimiyah ditanyakan apakah semua makhluk termasuk malaikat itu meninggal, artinya mati. Fajaba, beliau menjawab, alladzi alaihi aksarun nas anna jami'al malaikati hattal malaika wa hatta Israil malakil maut. Beliau menjawab, semua makhluk, bahkan malaikat, bahkan Israel sendiri. Siapa Israel? Malakul maut, ini mati. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan Israel itu adalah malakul maut, malaikat maut. Salahkah Ibnu Taimiyah? Kalau begitu Ibnu Taimiyah ini pengagum Israel berarti kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia menjawab bahwasanya malaikat Israel adalah malaikat maut. Nah, sekarang muridnya Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa annal malaikata haqqun. Kata Ibnu Qayyim, semua malaikat itu adalah benar. Wa anna Jibrila haqqun. Jibril benar.
Wa Mikaila haqqun, Mikail benar. Wa Israfil haqqun, Israfil juga benar. Wa Izraila haqqun, malaikat Israel itu juga benar. Nah, sekarang muridnya yang kedua, yaitu murid Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah memang menjelaskan bahwa penamaan malaikat maut dengan nama Israel ini memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis menurut beliau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nasul ibaratnya seperti ini. Wa amma malakul mauti falaisa bimusarrahin bismihi fil Qur'ani wala fil ahadis. Malaikat maut tidak dijelaskan namanya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi waqad jaa, ingat, waqad jaa, sebelum jaa fi'il madi diberi qad, ini maknanya adalah litaukid, benar-benar atau sungguh telah datang, tasmiyatuhu, penamaan malaikat maut fi ba'dil asar, di sebagian asar-asar, bi Izraila, dengan nama Israel. Ini menurut siapa? Ibnu Katsir, murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi memang benar, Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama malaikat maut. Hadis Nabi Rasulullah sendiri tidak menjelaskan siapa namanya malaikat maut. Tetapi asar-asar, kata Ibnu Katsir, waqad jaa, telah benar-benar ada, benar-benar datang. Asar itu menjelaskan penamaan malaikat maut dengan nama Israel. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ila angkol, Ibnu Katsir mengatakan waqad summiya, sama dengan di depan. Kalau di dalam kitab Bidayah Al-Bidayah wan Nihayah beliau mengatakan waqad jaa, diberi qad, fi'il madi ini diberi qad berarti maknanya adalah taukid, berarti benar-benar mengokohkan. Di sini Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir waqad summiya fi ba'dil asar, malaikat maut di sebagian asar benar-benar telah diberi nama bi Izraila, dengan nama Israel. Wa huwa, sedangkan nama ini al-masyhur, adalah yang pendapat yang terkenal, adalah penamaan yang sudah terkenal. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini entahlah, mereka itu ulama-ulama Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini kok terus, apa memang mereka itu berbohong? Bahkan menyebut Al-Manawi katanya menjelaskan bahwa itu bukan dari Islam. Setelah saya cari ternyata Imam Al-Manawi sendiri mengatakan bahwa Israel itu adalah dalat atau subut, sudah penamaannya dengan nama Israel, malaikat maut itu. Mereka itu sebenarnya berbohong atau memang tidak tahu? Ini diantara duanya. Jadi bisa saja orang-orang Wahabi ini, para ustadz-ustadz Wahabi ini sengaja memang berbohong, berbuat kebohongan agar umat ini bingung. Atau yang kedua bisa jadi mereka itu tidak tahu, hanya tahunya dalam satu buku, ya. Jadi baca semuanya dulu kitab-kitab, bahkan kitab ulama Anda sendiri ini dibaca dulu, dipahami dulu, baru kemudian disebarkan. Kalau Anda ini sudah ulamanya sendiri seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir ini sudah tidak diikuti, kalian mau ikut siapa sebenarnya ini? Katanya ikut salaf. Semua mufassirin semuanya menjelaskan seperti ini. Salaf siapa yang Anda ikuti sebenarnya ini? Salafnya Albani atau Ibnu Baz? Bahkan Ibnu Baz itu pendapatnya malah bingung. Saya tulis di sini pendapatnya Ibnu Baz. Wal mautu laisa huwa Israel. Malaikat maut bukanlah Israel, kata Ibnu Baz. Ingat ini, kata Ibnu Baz. Wal mautu laisa huwa Israel. Malaikat maut bukanlah Israel. Bal huwa syai'un akhar. Itu adalah sesuatu yang lain. Tetapi wa inna ma Israilu malakun muwakkalun bil mauti. Tetapi malaikat Israel itu adalah malaikat yang dipasrai bil maut, yang dipasrai mati, yang dipasrai urusan kematian. Berarti ada dua ya. Ada malakul maut. Malakul maut ini mungkin ketuanya menurut Ibnu Baz.
malaikat Israel, mungkin ini menterinya, mungkin seperti itu. Jadi ada dua. Jadi antara malaikat maut dan malaikat Israel ini sama-sama diberi urusan mati, urusan kematian, tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Ini bahkan menurut Ibnu Bas. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi masyarakat yang mengikuti fatwa-fatwa ulama Wahabi, mari kita introspeksi diri. Sebenarnya mereka itu berbohong atau gimana ya? Kok pendapat-pendapatnya mengatakan ini tidak ada dasarnya, ternyata ada dasarnya. Sudah banyak video-video saya sebelumnya ini yang membongkar tentang kebohongan-kebohongan mereka, termasuk masalah imsak juga sudah pernah saya bahas. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.